Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Saya Desi Ramadhani, kelas PSPF 19C akan menjelaskan model atom Bohr. Niels Bohr, pada tahun 1913, fisikawan berkebangsaan Swedia, pertama kali mengajukan teori kuantum untuk atom hidrogen. Nah, Niels Bohr mengikuti jejak Einstein, menerapkan teori kuantum untuk menerangkan hasil studinya mengenai spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr ini pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi, maka elektron menyerap suatu kuantum energi. Sebaliknya, jika elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom, maka elektron itu memancarkan suatu kuantum energi. Dua gagasan kunci. Yang pertama, elektron-elektron bergerak di dalam orbit-orbit dan memiliki momentum yang terkuantisasi. Nah, yang kedua, elektron-elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan sebagaimana bergerak di dalam orbit, melainkan akan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak melurus. Model atom Bohr. Perhatikan pada gambar model atom Bohr. Nah, di sini di lintasan tertera N1, N2, N3. Nah, di situ adanya inti atom, energi orbit yang meningkat. Postulat-postulat Bohr yang dikemukakan pada tahun 1913. Nah, yang pertama, elektron mengelilingi inti karena pengaruh dari gaya Coulomb antara dua muatan. Nah, yang kedua, elektron dapat mengelilingi inti pada orbit tertentu dan tidak memancarkan radiasi. Yang ketiga, jika elektron berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, maka energi yang akan muncul sebagai foton yang dipancarkan. Nah, yang keempat, momentum angular. Elektron yang mengorbit hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu atau diskrit yang diberikan. Inti atom berisi muatan positif, yang sama besarnya dengan jumlah muatan negatif elektron-elektron. Elektron dalam orbitnya ditopang oleh gaya tarik listrik antara inti positif dan elektron. Bila elektron terbangkit sampai tak hingga, maka elektron itu lepas dari lingkungan atom dan atom tersebut menjadi ion positif. Energi yang diserap untuk mengionkan atom disebut energi ionisasi. Nah, besar energi ionisasi atom hidrogen yaitu negatif 13,6, untuk N sama dengan 1, besar E 13,6. Tanda tanda negatif berarti elektron terikat dengan proton. Jika E lebih besar dari atau sama dengan 0, maka elektron tidak terikat. Diagram tingkat energi. Nah, bila atom berada pada tingkat eksitasi N besar dari 1, ia dapat melakukan transisi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, dan kehilangan energi dengan memancarkan foton yang memiliki frekuensinya. Nah, jika elektron meloncat dari lintasan yang energinya tinggi ke lintasan yang energinya rendah, maka ia dipancarkan dengan energi yang sebesar HF mengikuti spektrum LBP, LBP-BP, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Buffon. Spektrum atom hidrogen. Nah, coba perhatikan pada spektrum atom hidrogen. Nah, atom kehilangan energi hanya dengan satu cara, yaitu dengan mengeluarkan foton. Nah, dengan contoh seperti pada gambar sebelumnya, jika elektron H jatuh ke adaan N sama dengan 2, maka energi yang dipancarkan foton, energi yang hilang untuk tiap-tiap kasus tersebut akan berbeda. Sehingga dengan demikian atom H yang tereksitasi akan memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya. Jauh sebelum Einstein menemukan foton, para ahli telah menemukan mengukur panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh atom H. Hai teman-teman, sebelumnya aku udah jelasin tentang materi model atom Bohr. Nah, di sini aku akan jelasin
sedikit tentang simulasi model atom Bohr menggunakan PET simulation. Nah, di sini udah terlihat gambarnya. Kita klik perkiraan, kita pilih Bohr, centang lihat spektrometer, dan centang diagram tingkat energi. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat yang titik merah ini itu merupakan inti atom. Nah, sedangkan yang bergerak mengelilingi inti atom yaitu namanya elektron yang berwarna biru. Itu yang namanya elektron. Nah, elektron ini dia berputar mengelilingi inti atom dari lintasan-lintasan atau orbit-orbitnya. Nah, saya sedikit menjelaskan. Bohr mengemukakan bahwa ia menemukan elektron jika ia meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi, maka elektron menyerap suatu kuantum energi. Mungkin kita coba saja dulu ya, biar kita buktikan. Oke, udah saya hidupkan keluarnya partikel-partikel. Nah, bisa dilihat setelah dia bertabrakan. Nah, kan Bohr mengemukakan bahwa elektron meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi, maka elektron menyerap suatu kuantum energi. Nah, sebaliknya, jika elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom, maka elektron itu memancarkan suatu kuantum energi. Nah, di sini bisa diperhatikan, setelah dia itu berpindah. Nah, dia itu berpindah dari 2, dia tadi berpindah. Aku coba ulang dulu ya. Nah, oke. Oke. Nah, di sini tadi di inti elektron itu ada di N1. Nah, oke. Tadi sudah nampak kan? Dia itu bertabrakan dari N1 sampai langsung ke N5. Jadi dia langsung berpindah ke orbit atau lintasan energi yang lebih tinggi gitu. Nah, nanti pada lintasan energi yang paling tinggi, dia itu akan memancarkan elektron yang loncat ke energi yang lebih banyak, energi yang lebih tinggi, dia itu akan menyerap suatu kuantum energi. Nah, di sini bisa perhatikan, dia akan loncat dari 1 langsung ke lintasan ke-6. Nah, di sini dia menyerap energi kan. Dia menyerap energi di lintasan yang ke-5. Nah, mungkin kalau dia akan nantinya akan berpindah ke lintasan yang lebih rendah, yang lebih dekat dengan inti atom, dia itu akan mengeluarkan. Mungkin bisa kita lihat ya. Oke. Aku lambat aja ya, biar kelihatan. Atau kelamaan ya. Oke. Nah, ya. Dia tadi di sini nih, dari lintasan 5 itu bertabrakan. Nah, setelah bertabrakan, itu memancarkan yang jatuh ini memancarkan energi gitu. Karena dia langsung berpindah ke lintasan pertama, dia mengeluarkan energi. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Nah, dia tuh berpindah dari N1 ke N2. Makanya dia sekarang di lintasan kedua. Nah, di sini dia masih berputar di lintasan kedua. Nah, di sini dia mengeluarkan energi. Nah, memancarkan suatu kuantum energi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spektrometer yang ada di bawah atau foto yang dipancarkan. Di sinilah tingkatannya bisa dilihat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.